Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Allah berfirman, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Inilah kehendak Tuhan bagi gerejanya, hidup rukun. Rukun artinya tidak bermusuhan, satu sama lain hidup damai. Tuhan telah berjanji akan memberkati gereja yang rukun. Tentu orang-orang percaya paham firman ini. Tapi mengapa banyak gereja yang tidak rukun antara satu dengan yang lain, saling menyerang, saling menyakiti, antara si A dan si B tidak akur? Mengapa ini terjadi? Tentu ada yang berkata, ini peperangan rohani, iblis tidak senang jemaat hidup rukun, maka dia mengganggunya. Tentu ini jawaban yang alkitabiah. Apakah ada faktor lain? Seorang pendeta memberikan analogi, karena gereja seperti kantong yang berisi kelereng. Bisa Anda bayangkan kalau dalam satu kantong isinya kelereng, semuanya keras, tidak ada yang lembut, satu sama lain saling sikut. Apalagi jika terjadi goncangan, semuanya berisik. Si pendeta itu menambahkan, seharusnya gereja sama seperti kantong yang berisi anggur. Walau berada dalam satu kantong, mereka tentram, satu sama lain lembut. Walau terjadi gesekan, tidak berisik, tidak saling serang. Anggur jika diperas, dia akan tercurah menjadi jus yang manis. Kedamaian akan terjadi dalam gereja jika orang-orang percaya atau anggota jemaat mau menjadi anggur yang tercurah bagi sesama, mau berkorban bagi sesama, mau memberi diri menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum harus mati terlebih dahulu, baru menghasilkan buah yang banyak. Kita pun harus mematikan diri dalam komunitas gereja, mematikan kepentingan diri, mematikan ego kita. Kita harus melepaskan hak kita, hak untuk dihormati, hak untuk dipuji. Kita harus mematikan diri untuk mencari ketenaran dan pengakuan. Kita harus melepaskan semua ini supaya hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Saat kita mematikan diri, saat itulah kita mendapat hidup baru. Saat kita mematikan diri, saat itulah hidup kita menghasilkan buah yang banyak. Saat kita mematikan diri, saat itulah hidup kita menjadi saluran berkat. Matikan diri Anda, jadilah anggur yang tercurah bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami Tuhan supaya kami belajar menyangkal diri kami, bahkan mematikan diri kami, ego kami, supaya kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi komunitas di mana kami berada. Tuhan, tolonglah anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion ini, anugerah-Mu bekerja dalam kehidupannya, sehingga sungguh-sungguh dia mematikan ego, mematikan dirinya, sehingga yang kelihatan di dalam dirinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat kami mematikan diri, disitulah hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.